belum banyak yang bergabung ya. Nggih, Pak, ini baru 47. Dari total ada sekitar 150-an. 150. Ya.
IPD
Teman-teman mohon maaf ya, ini karena kendala dari dosennya. Ini memang sinyalnya agak susah dan beliau memang agak sulit. Jadi mohon bersabar, ini saya sedang menghubungi kembali beliau. Terima kasih. Oke, Kak. Iya, Kak.
Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa melakukan pertemuan walaupun kita laksanakan dengan cara virtual. Dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu dosen yang lalu. Intinya bahwa di dalam kita melakukan pertemuan ini, kita punya komitmen bahwa kita mempelajari bahasa Indonesia yang kita ketahui sebagai bahasa nasional. Alangkah bersyukurnya bahwa bangsa Indonesia ini punya bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kalau kita sudah melakukan perjalanan ke berbagai daerah, maka kita rasakan bahwa kepemilikan bahasa Indonesia itu menjadi sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia. Kita sebagai penutur bahasa Indonesia juga merasa bersyukur bahwa kita bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pengalaman yang saya rasakan kalau pergi ke berbagai daerah dan kita menggunakan bahasa Indonesia, itu perasaan yang ada di dada kita itu bisa merasakan satu saudara. Ini suara saya bisa terdengar nggak? Terdengar, Pak. Dengar, tapi Pak. gambarnya bisa dinikmati tidak ini? Bisa, Pak. Bisa. Alhamdulillah. Ya, di tempat saya selalu hanya muncul ini angka saja ini. Nomor induk ini 133 ini milik siapa ini? Saya Pak Muhammad Jafar. Enggak, yang tampil di screen kok hanya itu. Ini bagaimana ini Mbak Eri ini? Kalau nanti bagaimana? Gambar Pak Agus tidak muncul ya di situ. Atau muncul kecil itu? Ya, sambil menunggu ditata bahwa kalau kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, itu rasanya di dada itu ada rasa bersatu. Ketika berkunjung ke Bali, ketemu dengan saudara-saudara yang di Bali juga begitu perasaan kita. Lalu ketika berkunjung ke Mataram, gitu ya, ketika kita berkunjung ke Kalimantan,
ketika kita berkunjung ke Sumatera, itu juga perasaan sebagai satu bangsa itu begitu ada di dalam dada kita. Itu pengalaman kita. Dan sekali lagi bahwa ketika kita belajar bahasa Indonesia, maka diharapkan bahwa ketika kita ada kesempatan untuk berkomunikasi, maka kita memilih komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Lalu pertanyaannya, tidak boleh Pak menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Bahasa daerah dan bahasa asing itu juga harus kita kuasai. Jika diperlukan sewaktu-waktu kita akan berkomunikasi secara lokal untuk bahasa daerah dan nanti secara internasional kalau kita sudah melakukan pergaulan atau komunikasi tingkat internasional. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia, itu yang pertama mempertinggi keterampilan bahasa Indonesia, lalu yang kedua adalah memelihara bahasa daerah kita masing-masing untuk memelihara bahwa di dalam bahasa daerah itu terkandung muatan-muatan karakter dan kebijaksanaan lokal yang perlu kita pahami. Dan ketika kita sudah go internasional atau berkomunikasi tingkat nasional, internasional, maka kita menggunakan bahasa asing. Dan bahasa asing harus kita kuasai. Maka sejak sekarang semuanya kita perhatikan secara baik dan kita bisa mempergunakan ketika berkomunikasi. Baik itu ya. Saya perlu memperkenalkan diri saya terlebih dulu bahwa mungkin ada yang sudah kenal dengan saya. 1, 2 saya sudah pernah membaca nama Anda itu ya, mungkin ada yang sudah saya kenal. Nama saya ya, Agus. Saya biasanya di UMS untuk mengajar di Prodi Bahasa Indonesia. Ini saya akan membuka file itu ya. Jika ada file yang ada di sini. Ini coba kita tampilkan. Saya tadi agak ragu-ragu. Bisa tidak ini ditampilkan? Kok ada permasalahan lagi?
Ini perangkatnya ada masalah ini ya. Belum bisa nggih, Pak. Ini sudah saya jadikan, Pak Agus sudah saya jadikan host agar bisa membagikan layarnya itu, Pak. Biasanya ada, ini sudah tidak ada. Coba ini. Saya mau share ini ya. Sudah muncul belum? Sudah muncul? Udah, Pak. Udah, Pak. Pak. Alhamdulillah sudah ya. Ini yang belum kenal saya ya. Saya Agus Budi Wahyudi. Ini tempat lahir saya itu ya, tahunnya, sehingga kalau ini 60, usia saya sudah 61. Ini perjalanan pendidikan saya. Dan di sebelah ini karya yang biasanya dipakai untuk mahasiswa ketika belajar bahasa Indonesia. Dan di dalam buku ini sudah dipakai di seluruh Indonesia itu ya. Yang saya susun bersama-sama dengan Pak Yakob Nasuka, ada Pak Muhammad Rohmati, dan saya itu ya. Ini. Saya sekarang saya diamanai pada saat ini untuk menjadi ini karena saya tidak menjadi host ini sehingga lalu ada masalah di sini ya. Baik, di dalam perkenalan itu tadi, nanti silahkan Anda bisa melihat Anda bisa melihat dan bisa berkenalan dengan saya lebih lanjut, dan Anda bisa membuka Google ya. Nanti ketika Anda membuka Google, Anda menemukan identitas saya dan Anda bisa melihat beberapa hal yang berkaitan dengan karya dan perjalanan saya selama ini. Ya, jadi nanti silahkan Anda membukanya seperti itu. Baik, di dalam kesempatan ini bahwa kita itu akan mempelajari yang kita kenal dengan istilah genre teks bahasa Indonesia. Istilah genre teks. Di layar bisa terlihat itu.
Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Layarnya bisa dibaca? Belum, Pak. Oh, belum. Berarti saya tidak jadi host ini ya. Jadi yang kita pelajari itu genre teks bahasa Indonesia. Oke, coba kita satu persatu kita mencoba untuk menyampaikan apa yang kita maksud dengan genre teks. Pertama yang kita pahami adalah kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang kita gunakan itu kalau kita perhatikan wujudnya adalah teks dan teks gitu ya. Jadi kalau misalnya saya menggunakan bahasa Indonesia pada kesempatan seperti ini, maksudnya bahwa saya menciptakan teks, ya. Jadi saya melahirkan teks. Yang teks di sini wujudnya tuturan, ya. Jadi yang saya hasilkan ini wujudnya tuturan. Tapi nanti kalau itu bisa dinikmati secara visual, maka teks yang dihasilkan itu dalam bentuk yang tertulis. Kalau Anda perhatikan, teks bahasa Indonesia itu beragam. Maksudnya ada berbagai bentuk. Ya, jadi teks bahasa Indonesia itu ada berbagai bentuk. Yang dinamakan genre teks itu adalah ya bentuk-bentuk teks yang ada di dalam bahasa. Kalau kita berbahasa, genre teks atau bentuk-bentuk teks itu biasanya disesuaikan dengan internetnya kok mandek-mandek ya. Internetnya mandek-mandek. Suara saya bisa didengar ini? Bisa, Pak. Kok di sini ada peringatan internetnya? Jadi saya ulangi bahwa kalau kita itu menggunakan bahasa, maka yang kita lahirkan nanti adalah bentuk-bentuk teks. Anda mengerjakan pretest ya, dan sudah dikumpulkan di Google Drive, hanya saja karena jumlahnya banyak, sehingga tadi ada kerepotan untuk memantau dari seluruhnya. Hanya sempat saya baca beberapa dari tugas Anda. Jadi kalau Anda nanti ditanya, genre teks itu apa? Ya, ragam-ragam teks begitu. Mengapa teks itu lahir? Ya, teks itu lahir sesuai dengan proses dan produk sosial. Boleh dikatakan begini, kalau kita itu mau berbahasa tujuannya apa? Maka setiap ada tujuan, maka bahasa itu kita fungsikan untuk tujuan tersebut. Gitu. Jadi nanti ketika kita
berkomunikasi secara sosial, berada di masyarakat, setiap kejadian sosial atau setiap peristiwa sosial, maka di situ sebenarnya ada kelahiran teks. Dan kita karena komunikasi sehari-hari itu dan peristiwa kehidupan kita itu seakan-akan hal yang biasa, maka ya kita seakan-akan bahwa kita itu terbiasa atau tidak ada hal yang perlu diamati lagi. Oke. Jadi kita itu karena kehidupan seperti biasa, kita tidak pernah memperhatikan secara cermat, sehingga seakan-akan bahwa lahirnya teks itu tidak menjadi perhatian kita. Kita misalnya di televisi itu setiap saat ada bahasa iklan atau teks iklan. Nah, karena teks iklan itu berkali-kali dan kita tidak memperhatikan, seakan-akan itu menjadi hal yang biasa dan kita tidak pernah memperhatikan sama sekali. Padahal kalau kita belajar bahasa Indonesia, maka kemahiran membuat teks iklan itu juga menjadi sangat penting. Sekali lagi ya, bahwa teks itu akan lahir sebagai produk sosial dan mempunyai fungsi sosial. Ini yang kemarin kita belajar dari rumah, itu karena ada peristiwa pandemi, dan di dalam peristiwa pandemi itu pun teks itu hadir. Teks hadir di dalam sebuah peristiwa seperti itu. Sehingga kalau Anda mau menghitung berapa teks yang hadir atau lahir setiap hari, ya kita tidak punya kemampuan untuk menghitung itu. Ya. Hanya saja nanti yang perlu diperhatikan adalah bahwa tiap teks itu digunakan berbeda-beda, sehingga bentuknya menjadi berbeda sesuai dengan keperluan. Jika nanti Anda menulis, ya Anda perlu bertanya, saya menulis yang diinginkan, ya, yang diinginkan itu teks apa yang akan kita tulis. Ya, jadi Anda perlu bertanya seperti itu. Kemarin ketika Anda membuat pretest, ya, ketika membuat pretest, apakah ada pertanyaan di dalam diri Anda? Saya membuat kalimat, gitu ya. Nah, ketika Anda membuat kalimat, kalimat untuk tujuan apa? Ya, jadi tujuannya apa? Sehingga saya membaca ada yang membuat kalimat saya lelah, ya, atau ada yang menulis
saya merasa lelah. Nah, kalau saya merasa lelah, itu kira-kira kita mau menulis kalimat untuk tujuan apa? Tujuannya Anda mengekspresikan ya bahwa diri Anda itu dalam kondisi yang lelah. Jadi ada fungsinya Anda merepresentasikan, Anda mengeksplorasi diri Anda itu ya. Ada fungsi apa? Ekspresif ya, Anda mengekspresikan. Tapi kalau Anda akan bergulat dengan pemikiran yang ilmiah, tentu kalimat yang Anda buat berbeda. Ya, Anda akan membuat kalimat itu ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Misalnya Anda menyatakan linguistik adalah ilmu bahasa, gitu ya. Jadi kalau Anda membuat kalimat linguistik adalah ilmu bahasa, nah ini bisa diraba bahwa teks yang Anda tulis itu nanti adalah teks akademik atau teks keilmuan. Coba Anda perhatikan lagi kalimat-kalimat yang Anda susun, lalu Anda kembangkan itu dalam wujud teks apa. Kalau pikiran kita itu membagi dua, ada dari genre teks yang ada yang teks akademik dan ada teks yang non-akademik, berarti teks yang Anda susun itu nanti bisa Anda lihat ya, apakah termasuk akademik, apa termasuk yang non-akademik. Itu kalau kita membagi menjadi dua. Ada juga pembagian yang dua, misalnya teks yang sastra, lalu teks yang non-sastra. Nah, yang Anda tulis itu apakah yang sastra, apakah yang non-sastra. Ya, jadi ada cara kita untuk melihat teks yang kita susun itu wujudnya seperti apa. Nah, kita mencoba untuk melihat bahwa kalau kita menyusun teks, itu kita perlu memperhatikan ini, fungsinya. Kalau kita menyusun teks, apakah teks kita itu untuk mendeskripsikan atau untuk menjelaskan. Jadi kalau tujuan Anda akan mendeskripsikan atau menjelaskan, maka nanti akan lahir ya wujud teks yang berupa teks deskripsi, ya teks deskripsi misalnya. Lalu apakah teks Anda itu untuk memberikan perintah? Ya, untuk memberikan perintah. Perintah apa misalnya? Seseorang Anda minta melakukan tindakan. Jadi kalau seseorang melakukan tindakan, nanti lahir teks tersendiri. Anda mau memfungsikan untuk meyakinkan misalnya. Ya, jadi Anda ingin membuat orang yang ragu-ragu supaya orang itu yakin. Maka Anda biasanya ada yang tujuannya membuat persuasi, ya, mempersuasi. Anda orang-orang
Anda sugesti sehingga supaya orang tersebut tidak ragu-ragu. Bisa juga kita itu membuat teks yang fungsinya menceritakan. Anda akan menceritakan sesuatu itu kepada orang lain. Oke, bahkan bisa juga untuk memberikan petunjuk. Nanti kalau Anda membaca beberapa buku, bahwa seperti yang saya katakan tadi, ada yang kita bagi bahwa teks itu kita bagi menjadi 2 kelompok. Ada yang kita sebut dengan genre sastra dan genre non-sastra. Kalau genre yang sastra itu biasanya ada imajinasi, ya, ada daya fiksional yang dimiliki oleh penulis dan itu dituangkan di dalam teks. Genre sastra juga nanti ada yang mengelompokkan lagi, ya, misalnya yang genre cerita, jadi modelnya itu cerita-cerita gitu ya. Terus ada yang genre faktual. Faktual itu genre yang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian yang benar-benar ada di dalam masyarakat. Jadi kalau kita menulis misalnya mengenai kondisi alam yang indah misalnya, ya benar-benar bahwa alam yang indah itu benar-benar ada dan kita membahasakan, ya, ke dalam bentuk genre yang dinamakan genre faktual. Yang berikutnya ada genre tanggapan, ya, genre tanggapan. Genre tanggapan ini hadirnya ya, jadi ada suatu peristiwa, terus kita melakukan tanggapan. Ini yang sedang ramai dibicarakan adalah misalnya ada peraturan menteri itu mengenai tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, ini baru banyak tanggapan yang muncul. Anda juga bisa melihat misalnya di dalam media massa, misalnya di Instagram dan sebagainya, ada beberapa genre tanggapan. Kita sebenarnya ketika SD, ya, SMP, itu sudah belajar teks-teks itu ya, yang ada dalam bahasa Indonesia. Hanya saja ketika Anda belajar pada saat SD, SMP, SMA, Anda begitu
hanya terpacu ya, hanya terpacu dan bahkan Anda merasa terbebani, sangat terbebani ya, sehingga tidak Anda sadari bahwa sebenarnya teks yang sudah dipelajari di SMA itu ya sebenarnya adalah teks-teks yang di dalam kehidupan kita itu sangat kita butuhkan. Kita mencoba menengok kembali ketika kita SMA itu ya, Anda masih memakai seragam putih abu-abu itu ya. Di SMA itu putih abu-abu, atasnya putih, bawahnya abu-abu. Anda kehilangan masa SMA sebagian itu ya, karena belajarnya di rumah. Mudah-mudahan nanti ketika kuliah di semester ini, ya mulai semester ini bisa pertemuan dengan tatap muka di kampus sehingga masa indah di dalam masa belajar itu bisa kita nikmati. Kita mencoba melihat pada saat SMA kelas 10. Di kelas 10 itu ada 8 teks yang kita pelajari. Ya, 8 teks. Saya baca satu-satu ya, 8 teks itu. Yang pertama adalah teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Jadi kalau kita nanti ada tugas mata kuliah, misalnya Anda melakukan program latihan mengajar itu ya. Jadi Anda ke suatu sekolah. Maka Anda diwajibkan nanti setelah melakukan kunjungan itu atau Anda melakukan tugas di lapangan, Anda diminta membuat laporan hasil observasi. Nah, ini bahan-bahan observasi hasil pengamatan Anda itu harus Anda temukan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi tidak boleh Anda observasi tidak menemukan langsung fakta itu di lapangan. Jadi Anda melihat secara langsung. Kalau Anda misalnya ke bengkel itu ya, maka Anda langsung melihat pekerja-pekerja yang di bengkel itu sedang melakukan aktivitas apa saja, itu dicatat itu ya, sehingga harus punya kemampuan menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena membuat catatan-catatan. Berikutnya ada teks anekdot. Anekdot itu teks yang mengandung kelucuan. Lucu itu ya. Nah, kalau lucu itu sinonimnya adalah humor. Humor
yang bisa menimbulkan rasa senang, tertawa, gitu ya. Supaya kehidupan tidak monoton, orang bisa bertawaria. Ya, Anda perhatikan misalnya ada teks-teks humor yang dibuat. Kalau Anda melihat di tayangan televisi, ya, ada TV 7 itu ya, yang lapor Pak RT itu ya, itu ada unsur humornya, ada anekdotnya. Nah, orang-orang yang membuat skenario, ya, membuat teksnya untuk acara itu, ya, dia juga harus bisa menulis hal yang lucu. Anda baca di Solo Post gitu ya, kan ada kolom tenane gitu ya. Coba mulai sekarang nanti Anda mencoba menulis yang lucu. Tapi caranya Anda membaca kolom itu dulu. Mempelajarinya seminggu gitu ya. Mempelajarinya, terus Anda nanti akan menemukan bagaimana cara menulis teks anekdot itu. Lalu ada teks eksposisi, gitu ya. Ada teks hikayat, ada teks negosiasi. Anda mau menyelenggarakan pertemuan, menyelenggarakan pentas seni di sekolah, di kampus, gitu ya. Anda harus bisa membuat teks negosiasi. Nego dengan kaprodi, nego dengan dekan, nego dengan rektor, gitu ya. Kalau Anda tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk menyusun teks negosiasi, keinginan Anda tidak akan tercapai untuk menyelenggarakan aktivitas yang Anda inginkan. Ada teks debat, gitu ya. Ada teks biografi. Biografi itu mengenai sejarah yang dimiliki oleh seseorang. Nah, sekarang misalnya Anda sejak kecil Anda sudah punya catatan memoir itu ya, yang nanti catatan itu bisa Anda buat menjadi teks biografi. Lalu ada teks debat. Kalau ada perdebatan dan Anda mau ikut debat, Anda sudah membuat teksnya terlebih dulu. Setiap tahun dulu ada lomba debat itu. Okay. Jadi pengalaman saya pernah mendampingi mahasiswa untuk lomba debat. Memperdebatkan sesuatu. Bagaimana kita mempertahankan pendapat gitu ya. Bukan debat kusir loh ya. Debatnya itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Lalu ada teks puisi itu ya, teks puisi. Ini di kelas 10 ada 8 teks itu. Di kelas 11 ada 8 teks juga. Di kelas 12 ada 6 teks. Kalau kita hitung semuanya, berarti ada berapa? 16 ditambah 6. Berarti ada
22. Ya, ada 22 teks. Kelas 11 itu teks prosedur, teks ceramah, teks eksplanasi, teks cerpen, teks yang disebut proposal. Lalu ada karya ilmiah. Kalau Anda membuat makalah-makalah ilmiah itu ya, itu termasuk karya ilmiah. Membuat handout itu juga karya ilmiah. Lalu ada resensi, ada drama itu ya. Ada surat lamaran pekerjaan, teks cerita sejarah, teks editorial, teks yang disebut novel, lalu ada teks artikel itu ya, atau ada yang menyebut esai. Dan 6 ini ada kritik dan esai lah, yang ini digabungkan antara kritik dan esai. Jadi kritik itu kita melakukan setelah membaca karya atau melihat sesuatu dan kita menyusun teks, dan teks itu melakukan penilaian kritik. Anda mendengar suara orang menawarkan barang? Mendengarkan, Pak. Kan, Pak. Mendengar ya. Nah, itu juga termasuk teks itu ya. Nah, kalau kita nanti belajar di perguruan tinggi, kita sambil mendengarkan orang menawarkan barang. Itu teks, termasuk teks penawaran itu ya, menjelaskan barang-barang yang akan ditawarkan. Jadi jelas ya bahwa kalau kita nanti itu mempelajari bahasa Indonesia, yang selama ini Anda hanya kebingungan saja. Sebetulnya saya belajar bahasa Indonesia itu mau dibawa kemana toh itu ya. Lah ternyata Anda di SMA itu sudah dibawa untuk mempelajari genre teks. Tulisannya genre itu ya, genre teks. Yang jumlahnya tadi banyak sekali ya. Bahkan ada yang sampai merinci itu menjadi 28 itu ya. Jadi artinya begini, setiap peristiwa sosial maka di situ akan melahirkan teks ya. Jadi teks itu akan lahir karena adanya seseorang yang memfungsikan bahasa. Ya, adanya seseorang yang memfungsikan bahasa. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau bertanya jawab, saya beri kesempatan. Waktu kita sampai pukul 10 loh ya. Ini di tempat Anda pukul berapa ini? Sembilan 9.31, Pak. 9.31. Jadi kita masih punya waktu 29 menit.
silahkan kalau mau ada yang berkomentar, menceritakan pengalamannya. Saya kira Anda pada saat SMA sudah punya keterampilan berbahasa Indonesia secara baik, sehingga di perguruan tinggi itu sebenarnya adalah proses pematangan. Ya, nanti yang ingin hebat menulis resensi, ya, itu dia akan bertekun diri untuk membuat resensi. Pengalaman saya dulu ketika saat mahasiswa, ketika berjumpa dengan buku yang baru itu baca sampai habis, bahkan dipahami isinya. Lalu kalau ada masalah-masalah, gagasan-gagasan yang baru, terus melakukan penilaian terhadap buku itu, ya, lalu saya buat sebuah resensi buku. Biasanya punya honor yang lumayan ketika menyusun resensi itu. Bahkan ada penerbit yang lalu memberikan buku, dan buku itu minta untuk diresensi. Jadi tidak usah membeli buku, tetapi sudah dikirimi buku, lalu kita membuat resensinya. Silahkan saya tunggu dulu, atau nanti ada yang ingin menampilkan pretesnya kemarin ya, karena ini ada hambatan untuk melihat hasil Anda. Mungkin nanti coba saya lihatnya kembali ya. Sambil menunggu Anda, ada yang mau berkomentar, silahkan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menampilkan hasil tugas pretest kemarin untuk ditanyakan ke Pak Agus, monggo. Atau Mbak Mary bisa menampilkan ya, ini agak, Pak Eri bisa enggak menampilkan grafiknya? Saya ingin menampilkan, Pak. Ini tadi saya melihat malah jadi masalah semuanya. Coba saya lewat HP juga ya.
Apakah sudah tampak teman-teman? Belum, Kak. Belum. Belum itu, Mbak. Oh iya, sebentar ya. Di tempat Pak Agus juga belum tampak. Atau ada yang mau berkomentar sesuai dengan pengalamannya? Ada pengalaman dulu ketika ikut lomba pada saat masih berada di SMA, atau bahkan nanti ketika di perguruan tinggi itu setiap saat itu ada lomba, baik yang tingkat universitas maupun yang ke tingkat nasional itu ya, yang berkaitan dengan keterampilan kita menggunakan bahasa. Mohon izin Pak Agus, apakah sudah tampak? Sudah tampak, tinggal ini dipilih, Mbak. Ini Iya. siapa? Unim Bone ini siapa? Unim Bone, coba Iya. kita lihat ya. Alhamdulillah sudah tampak ya. Saudari apa saudara ini? Dari Universitas Muhammadiyah Bone. Mbak Hafsa ada, Mbak atau Mas ini? Mbak Pak hadir. Oh, hadir ya Mbak Hafsa. Iya. Kita perhatikan yang pertama adalah Anda membuat saya sedang lelah, ya. Saya sedang lelah. Terus yang kedua, saya ingin pergi liburan. Ini Anda tidak libur berarti. Saya ingin pergi liburan. Terus, ya? Belum liburan, Pak. Jadi terpikirkan untuk membuat kalimat seperti itu. Iya, kalau kita perhatikan, ini Anda tentunya kalimat nomor 1 kan bisa ada di masalah ini. Ada yang berteriak. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Saya sedang lelah. Ini kan Anda mau membuat apa? Fungsi ekspresi ya. Jadi Anda mau mengekspresikan kondisi tubuh Anda yang sedang kelelahan gitu ya. Yang kelelahan. Terus
Mohon maaf, Mbak Ninda Aulia. Mute terlebih dahulu. Pak Agus, mohon maaf, mute-nya Pak Agus. Mute mikrofonnya. Mohon maaf Pak Agus, mikrofonnya belum nyala. Sudah terdengar ini? Ya, Baru sudah, terlihat Pak. Pak. Oh, baru terdengar ya. Ini teksnya mohon agak diturunkan. Paragrafnya itu loh. Nah, terus dikit lagi. Nah ya, jadi ini saya sedang lelah. Itu Anda kan memberitakan ya, memberitahukan kepada orang lain bahwa kondisi tubuh Anda sedang lelah. Terus Anda punya pikiran mau kita kembangkan seperti apa topik itu. Nah, saya bertanya, bisakah kalimat satu itu kita kembangkan melalui pola pikir tertentu? Dan bisakah menjadi genre sastra, bisakah menjadi genre yang non-sastra? Kalau genre sastra misalnya, Anda kembangkan menjadi puisi penuh, gitu ya. Jadi Anda menyatakan, saya sedang lelah. Ya, tubuh terasa kalah. Wajah pucat. Kaki, tangan tak kuat. Ya, itu. Jadi nanti Anda mau mengembangkan seperti apa? Lihat di sini Anda mengembangkannya. 1 pekan terakhir jadwal saya sangat padat. Yang padat jadwalnya loh ya. Kan kadang mahasiswa boleh bolos. Jadi ada yang ikut kuliah di rumah sambil tiduran. Ya menjadi tidak lelah menurut Agus ya. Terus begini, mulai dari pagi sampai malam aktivitas saya di luar rumah. Oh ini malah di luar rumah lah ya. Tidak. Jangan salah paham, saya berada di luar rumah bukan untuk bersantai, melainkan mengerjakan tugas saya sebagai mahasiswa. Menjadi seorang mahasiswa ditambah lagi saya aktif di salah satu organisasi kemahasiswaan, bukan hal yang mudah dalam hal membagi waktu. Terkadang ada yang dikorbankan, entah itu keluarga, kuliah, ataupun amanah di organisasi. Jadi Anda ini curahan diri Anda. Anda sekarang semester berapa? Pak Agus bertanya. Sudah semester 7, Pak. Aduh, saran saya ya, semester 7 itu sudah konsentrasi. 1, mempersiapkan kekasih yang akan jadi suami, gitu ya.
Karena itu perlu untuk kebahagiaan hidup kita. Lalu yang kedua itu ya, dan nanti mempersiapkan suami hati-hati itu ya, jangan asal ganteng saja gitu. Nah, terus yang kedua adalah pesan saya ya, mengurangi bahkan merelakan untuk tidak aktif di organisasi. Ini yang paling berat ya Mbak ya. Jadi tidak aktif di organisasi. Kalau dulu Pak Agus aktif organisasi itu semester 2 sampai semester 6. Setelah itu 6 kan jadi top markotop itu ya. Menguasai kampus itu ya. Nah, setelah itu bersepakat mengundurkan diri untuk apa? Untuk tekun menyelesaikan skripsi. Ini saran Pak Agus loh ini ya. Jadi banyak mahasiswa saya ada yang kedodoran itu ya. Karena apa? Semester 7 kok malah aktif di organisasi. Nah, kalau Pak Agus pembimbing skripsinya kan anyel loh. Anyelnya apa? Karena jadwal konsultasi tidak pernah diindahkan. Dia alasannya sibuk begitu. Nah, itu bukan alasan ya. Itu adalah dia malas dan dia tidak pandai manajemen. Jadi Mbak ada semester 7 loh ya, eman-eman. Iya, Pak. Pelajar yang cerdas adalah yang skripsinya selesai. Bukan yang organisasinya hebat. Anda sudah hebat. Ya, semester 7 itu organisasinya sudah hebat. Jangan diperhebat lagi ya. Nanti hebatnya apa? Ketika Anda sudah lulus. Ya, ketika Anda sudah lulus kan Anda nanti jadi generasi yang hebat. Ya. Jadi di dalam teks Anda ini, ya, Anda termasuk apa ini? Termasuk curahan ya, curahan diri Anda. Karena Anda menyampaikan kisah Anda. Nah, curahan itu Anda perhatikan dari sisi waktu. Ya, dari sisi waktu. Jadi ketika Anda menyatakan seperti ini, penuh dengan drama skripsi, intinya drama skripsi bukan drama, ya itu tadi loh. Ada mahasiswa Pak Agus yang menghilang dari rotasi, ya. Orang tuanya apa? Orang tuanya membayar terus, ya, membayar, tapi tidak dilaksanakan dia. Kalau Anda mengikuti saya, organisasinya direlakan. Biar nanti yang semester 1 dan 2 itu, Anda sudah hebat karena mau jadi sarjana. Lebih hebat lagi adalah skripsinya selesai. Itu ya, karena ini kalau ya, kita Pak, itu siap. Kalau kita itu belajar bahasa Indonesia, sebenarnya apa toh? Kita itu kok ya belajar bernalar juga. Supaya apa? Supaya pikiran kita menjadi kritis, bisa memahami segala sesuatu. Ya. Terus yang berikutnya juga begitu, yang paragraf 2, liburan merupakan, Anda mendefinisikan ya, yang merupakan hal yang menyenangkan. Tapi bagi orang yang terlalu sibuk gitu ya, mereka tidak bisa merasakan itu. Kalau Anda perhatikan ya, kalimat Anda itu kan terlalu panjang. Yang paragraf 2 itu loh. Iya, Pak. Ya, Anda perlu yang dinamakan ini di dalam bahasa. Membuat kalimat yang punya jiwa. Punya jiwa. Lah Anda mendefinisikan itu tidak berjiwa.
Ya, jadi hindari untuk mendefinisikan. Anda bisa membuat kaget saja. Liburan sesuatu yang menyenangkan, ya, dahsyatnya masa liburan, nah gitu ya kan. Nah itu Iya, Pak. orang akan tertarik membaca. Ya, Anda perhatikan banyak kosakata yang Anda pakai dan itu menjadi tidak efektif, gitu ya. Iya, Pak. Di sini kan misalnya bahwa diri ini juga membutuhkan istirahat dan liburan. Nah, di sini Anda kacau, Mbak. Mau menyatakan liburan malah ditambah istirahat, ya. Dan ini loh. Jadi konjungsi dan ini melemahkan liburan Anda. Ya. Jadi kalau mau bercerita liburan jangan ditambah istirahat. Nanti istirahat juga lagi, gitu ya. Terus ketika hidup, nah ini juga terlalu luas. Ya, jadi jangkauannya hati-hati. Ya. Anda perhatikan banyak kata yang digunakan sehingga ini nanti logikanya akan menjadi kacau. Itu ya, jadi untuk yang lain silahkan nanti juga berdasarkan ini Anda bisa, oh tulisan saya kok juga seperti itu. Kalau Anda ditanya, dulu pernah belajar tentang subjek, predikat, objek, di sini menjadi bingung. Ya, mana subjeknya, mana predikatnya. Nanti ketika Anda menyusun skripsi juga ditanyakan itu, maka bisa menjadi drama yang mengerikan, tragedi itu ya. Ya ini. Ada loh yang tragedi itu ya, sampai 7 tahun tidak selesai. Jadi tragedi. Silakan Mbak dibuka yang lain, coba kita perhatikan. Makasih banyak, Pak, sarannya. Ya. Coba yang bawah-bawah ini, coba siapa ini? Selain yang Bone, dari mana ini? Saya itu aktivis IMM ya, hebat. Ada kabar itu IMM Muhammadiyah Surakarta juga baru membuat buku itu ya, yang akan diterbitkan oleh Diomedia. Saya hanya baru dapat kabar. Nanti silakan yang dari Bone untuk kontak komunikasi dengan IMM Muhammadiyah Surakarta. Siapa tahu juga punya potensi untuk menulis buku. Yeah. Silakan yang lain, monggo dari Wira Sukma ada? Wira Sukma masih mengikuti Wira Sukma? Mbak Wira Sukma tidak ada ini. Septia ada Septia. Septia Trimulia. Septia ada Septia. Septia Trimulia ada tidak? Oh, Mbak Septia ini tema ini ya, keragaman budaya bangsa Indonesia. Kalau kita perhatikan,
kata Indonesia ini kan harus ditulis dengan huruf kapital, ya. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama Indonesia. Indonesianya juga harus ditulis kapital. Ya. Kalau kita perhatikan, kalau tema Anda itu seperti kalimat satu, ini terlalu luas, gitu ya. Nah, nanti Anda yang akan kesulitan jika mau mengembangkannya. Ya, terus ini juga sama tadi dengan Mbak Hafsa tadi, bahwa memulai paragraf dengan definisi, gitu ya. Kalau paragraf dimulai dengan definisi, gitu ya, itu kita tidak boleh tidak mencantumkan sumbernya, ya. Jadi ini jelas bukan definisi yang dibuat sendiri. Ini kan dia mengutip itu ya. Maka ketika ada tulisan seperti ini, kalau saya membaca dan menilai, tulisan ini menjadi berbobot jika ada sumbernya. Karena jelas bahwa ini tidak ditulis sendiri. Pasti dia mengutip dari tulisan orang lain. Lalu di sini ada kata update. Update ini kan dari bahasa Inggris, mestinya ditulis dengan huruf miring, gitu ya, huruf miring. Dan kalau Anda perhatikan, kalau membuat kalimat seperti ini yang namanya kalimat itu hanya fragmennya saja. Ya, di sini update buka juga, gitu ya. Nah, ini permasalahannya, adakah hubungan dengan kalimat sebelumnya, gitu ya. Oke, lalu kalimat berikutnya ini nama semboyan itu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Lah ini harus dengan huruf kapital ya. Ini secara kebahasaan, terus masa gitu doang nggak tahu cemen itu ya. Saya ini bahasanya kok malah menjadi porak-poranda ini ya. Jadi nanti tolong itu ya, di dalam mengembangkan paragraf disesuaikan bahwa sebenarnya orang berbahasa itu di dalam rangka menjaga kehormatan diri dan juga di dalam menjaga kehormatan bahasa Indonesia. Jika bahasa Indonesia yang kita pakai itu dalam kondisi terhormat, ya, maka bangsa kita juga menjadi bermartabat dan berwibawa. Nah, kadang kita itu tidak sampai ke sana ketika menggunakan bahasa. Sebenarnya ada aspek-aspek yang bisa dilihat oleh orang-orang. Jadi ketika Anda menggunakan bahasa, orang lain akan melihat diri Anda. Apakah diri Anda itu bermartabat, dilihat dari penggunaan bahasanya. Ya, maka hati-hati nanti ketika menulis kalimat itu ya. Apakah ini kalimat atau ini baru frase gitu ya. Ini maknanya luas atau tidak. Nah, itu harus kita perhatikan. Itu saya kira kembali saja untuk komentar saya terhadap tugas-tugas Anda. Saya akan menyampaikan bahwa di dalam kita
mempelajari bahasa Indonesia, sebenarnya yang akan kita raih adalah belajar bahasa itu bisa melalui belajar mengenai kebahasaannya. Jadi ketata bahasaan. Bagaimana sistem yang ada di dalam bahasa Indonesia sehingga kita bisa menguasainya sebagai pengetahuan kita, sebagai kompetensi kita, dan kita nanti bisa mengajar bahasa Indonesia jika kita memang punya pengetahuan bahasa Indonesia, baik mengajar untuk siswa-siswa yang ada di Indonesia atau siswa-siswa yang ingin belajar bahasa Indonesia dan itu berasal dari luar negeri. Jadi pengalaman saya ketika menguasai aspek kebahasaan, saya diberi amanah, diberi tugas untuk mengajarkan bahasa Indonesia ke orang-orang asing. Misalnya ada mahasiswa yang dari Thailand, ada mahasiswa yang dari Kroasia, ada mahasiswa yang dari Polandia, ada mahasiswa yang dari Jerman, itu ya, ada yang mahasiswa dari yang Turki, itu ya, ada yang dari Turki. Jadi dari berbagai bangsa yang berada di kelas internasional, dia itu mempelajari bahasa Indonesia. Nah, dengan kemampuan kita menguasai kebahasaan yang ada di bahasa Indonesia, maka pengetahuan kita itu bisa kita ajarkan kepada mahasiswa yang lain. Demikian juga nanti kalau Anda menguasai bahasa Indonesia, Anda bisa pula mengajarkan bahasa Indonesia itu kepada orang yang ingin belajar bahasa Indonesia. Namun jangan sampai lupa, itu aspek pengetahuan yang kita sebut itu hanya pada aspek kompetensi. Dan yang berikutnya adalah ada yang namanya aspek performansi. Ya, kemahiran kita, ya, keterampilan kita memfungsikan bahasa Indonesia. Ya, yang kita rasakan misalnya kita membuat artikel publikasi untuk jurnal ilmiah. Itu juga keterampilan yang harus kita bangun. Lalu berikutnya misalnya kita ingin menulis cerita pendek. Kita menulis cerita pendek yang berbahasa Indonesia. Maka keterampilan itu kita bangun. Berbeda antara menulis proposal penelitian dengan menulis cerpen. Menulis puisi misalnya. Gitu ya. Nah, Anda nanti bisa melihat itu ya, setiap hari gitu saya tampilkan puisi itu ya, bisa 1 atau 2 tiap hari yang ada di Facebook itu sebagai wujud teks ya, genre sastra. Cerpen juga genre sastra, novel juga begitu. Ya, jadi saya harapkan semua mahasiswa yang hari ini ikut kuliah MKU Bahasa Indonesia secara daring ini, silahkan yang pertama tadi mempelajari, mendalami, sehingga di dalam
aspek kompetensi Anda menguasai bahasa Indonesia, dan pada aspek performansi Anda mahir menggunakan bahasa sesuai dengan genre teks yang ada. Itu mudah-mudahan nanti Anda tetap semangat. Yang semester 1 mulai melangkah melaju dengan semangat. Yang sudah semester atas ya itu harus siap-siap, karena setelah Anda lulus, Anda memasuki masyarakat secara luas, kemampuan bahasa Anda sangat dibutuhkan. Dan jangan sampai lupa, Anda kan baru S1, okay. Lanjutkan S2 ke MPBI di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Okay. Nanti kalau Anda melanjutkan kuliah di UMS, mahasiswa selalu kita dampingi untuk belajar supaya meraih keberhasilan. Jadi bisa melakukan konsultasi ya di laboratorium bahasa. Ya, saya ditugasi di laboratorium bahasa, selalu terbuka dan siap melakukan bimbingan jika ada mahasiswa ingin berkembang di dalam penguasaan dan keterampilan berbahasanya. Silakan yang lain bisa nanti berkomunikasi atau Anda membuat grup WA sehingga nanti bisa melakukan proses pendampingan di dalam meningkatkan keterampilan berbahasa. Begitu ya, ada yang mau usul? Saya tunggu. Kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bagian dari amal ibadah kita. Kita akhiri pertemuan ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya seperti itu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus. Ya, silahkan. Baik, untuk teman-teman jangan meninggalkan room terlebih dahulu ya. Oh nggih Pak Agus, mohon izin saya mau mengambil gambar untuk di ini dokumentasi. Bagi teman-teman yang belum on kamera, silakan on kamera terlebih dahulu. Saya ambil gambar dari layar yang pertama. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Ketiga. Dan terakhir yang keempat. Sudah, terima kasih Pak Agus. Terima kasih teman-teman. Untuk pengumuman yang pertama, itu tolong teman-teman mengisi
tugas pretest sampai dengan tugas kerja kelompok untuk pekan yang ke-10, 11, dan 12 ya. Kemudian jangan lupa isi presensi juga pekan 10 sampai 12 dan kuesioner pasca kuliah. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Saya izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Itu saya pertemuan 5, kurang Iya. lebih pertemuan 5 itu saya lambat mengerjakan, baru mengerjakan kemarin malam itu gimana Kak? Apakah diterima? Selagi yang di Google Drive-nya belum kami tutup, segera ya, soalnya untuk yang pekan kelima itu pekan terakhir ini, pengumpulan itu pekan terakhir hari ini. Jadi untuk teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengerjakan dari pekan 5, 6, 7, 8, segera dikerjakan. Kemudian ini dilanjutkan pekan ke-10, 11, 12 nih. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, mungkin dari Mbak Cindy ada tambahan. Cukup, Mbak Eri. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Agus, terima kasih teman-teman. Perkuliahan hari ini saya tutup nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.